Itu dari bahasa Sanskerta srodo atau srada yang artinya keyakinan atau kirim doa ke leluhur, itu prosesi nyaga. Maka ruahan sebelum bulan Ramadan juga isinya kirim doa ke leluhur, kirim doa ke keluarga yang sudah meninggal. Ruah, arwah berasal dari kata ruh. Yang jadi pertanyaan, apa itu arwah? Apa itu ruh? Nah, ini pernah ditanyakan dulu ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ruh itu apa? Arwah itu apa, Kanjeng Nabi? Ini bukti Kanjeng Nabi tidak asal menjawab. Kanjeng Nabi tidak langsung jawab, tapi nunggu jawaban langsung dari Allah. Allah menjawab, katakan wahai kekasihku kepada orang sahabatku yang tanya apa itu ruh, qul ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan aku, ruh itu urusan Gusti Allah, urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Makanya kalau tanya ruh itu bentuknya kayak apa, gak ada yang bisa menjelaskan. Ruh itu seperti apa? Apakah putih, apakah hitam, apakah kayak asap, apakah kayak sebaran orang terbang? Gak ada yang bisa menjabarkan dan gak ada yang bisa mendefinisikan. Karena ruh itu perkara yang langsung hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Gusti Allah. Ada orang ateis, gak percaya dengan agama, gak percaya dengan adanya Tuhan, membuat penelitian. Ayo, ini mana yang sedang sakaratul maut, mana ini yang bentar lagi dicabut nyawanya, kita masukkan ke dalam peti yang sangat rapat. Buat peti yang sangat canggih, yang sangat rapat, kita monitor pakai kamera. Agar kenapa kok dimasukkan ke dalam peti rapat, kata orang ateis, agar nanti ruhnya bisa kita tangkap, tidak bisa keluar nanti. Rapatnya bahkan mungkin semut tidak bisa masuk, saking rapatnya. Kuman tidak berani masuk, takut tidak bisa keluar. Ini saking rapatnya. Penelitian oleh orang ateis menganggap ruh itu bisa ditangkap biar tidak bisa keluar. Tapi nyatanya gak ada satupun sampai detik ini orang melakukan penelitian bisa membuktikan nangkap ruh itu gak ada. Karena ruh perkara hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa membuktikan apa itu ruh. Dan ruh itu sangat lembut, di Al-Quran disebutkan wa nafakhtuhu fil ruh. Ruh itu ditiupkan, bukan diletakkan oleh Gusti Allah. Waktu usia kandungan ibu-ibu 120 hari atau 4 bulan, segumpal daging dihidupkan ruh oleh Allah. Wa nafakhtuhu fi ruh, kemudian dihidupkan ruh ke jabang bayi atau segumpal daging yang ada di rahim. Kalau anak itu laki-laki, maka ruh akan jadi laki-laki. Kalau jabang bayi itu perempuan, maka akan jadi perempuan. Maka yang perempuan, yang laki-laki itu bukan ruhnya, tapi jasadnya. Ruh masuk ke jasad laki-laki ya jadi laki-laki, ruh masuk ke jasad ibu-ibu wanita ya jadi wanita. Ruh tidak ada laki-laki, ruh tidak ada wanita. Ruh sama. Makanya tiup, Pak. Cara Allah itu meletakkan ruh, cara Allah memberikan ruh ke segumpal daging pada usia kandungan 120 hari, itu caranya ditiupkan. Nah, analogi sederhana saja Bapak-bapak, kalau lagi niup, Pak, lagi niup depan ini, ditiup bisa ketangkep apa enggak ini? Gak bisa, Pak, nangkep tiupan sendiri aja gak nangkep. Tapi ini bukan bentuk mujasimah, bukan bentuk kita menyamakan Allah dengan kita sebagai makhluk. Ini analogi sederhana, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu niup saja gak bisa nangkep apa yang kita tiup. Begitu saja, begitu pula dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 4 bulan kandungan ibu-ibu, itu sudah berisi ruh di dalam jabang bayi atau segumpal daging. Maka ada tradisi bagi ibu-ibu itu 4 bulanan. Kenapa kok
kalau 4 bulanan, tidak 5 bulanan, tidak 3 bulanan, karena 4 bulan ini ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad, ke dalam daging jabang bayi yang ada di alam rahim ibu-ibu. Makanya 4 bulanan ya tradisinya macam-macam, daerahnya beda-beda. Kalau di Prabu-Muli 4 bulannya kayak gini, kalau di Jawa Barat kayak gini, kalau di Jawa Tengah seperti ini dan lain sebagainya. Setiap daerah beda-beda. Tapi bentuk syukur karena 4 bulan itu kandungan sudah dihidupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, itulah arwah ruh yang tidak bisa kita jelaskan dan tidak pernah kita ketahui apa itu sebenarnya ruh. Maka ruahan ini juga berbicara masalah mati. Ini agak susah Pak Parto. Disuruh berbicara yang tidak pernah kita lakukan dan belum pernah kita lakukan. Berbicara masalah mati tapi belum pernah mati. Lacak mana ini? Kalau berbicara masalah nikah, Pak Wadyo, ampun simbah, alhamdulillah pengalaman dibagikan mudah. Nah ini orang belum pernah mati disuruh berbicara tentang kematian, lah kan bingung ini. Makanya berat. Bapak Ibu rahimahullah, paling tidak di dalam perkara kematian itu terdapat rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 rahasia yang Allah tidak akan pernah berikan rahasia tersebut kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di dalam masalah kematian Allah akan merahasiakan waktunya. Yang kedua, Allah akan merahasiakan tempatnya. Dan yang ketiga, Allah akan merahasiakan caranya. Inilah yang Allah rahasiakan. Yang pertama masalah waktu kapan kita akan dicabut nyawanya, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini pada usia berapa, pada umur berapa akan berjumpa dengan malaikat maut, tidak ada yang tahu. Bapak-bapak tahu malaikat maut namanya siapa? Siapa Pak malaikat maut namanya? Ibu-ibu tahu dari mana? Pernah ketemu? Iya. Kapan malaikat Israel ini akan mencabut nama kita, tidak ada yang tahu. Kalau berbicara masalah kematian, biasanya kita menganggap yang namanya mati itu kan dekat sama yang sepuh-sepuh dulu. Aku ini masih muda, wakil mbak aku dulu baru yang mati. Aku dulu yang sepuh dulu yang meninggal. Kalau berbicara masalah mati, manusiawi kita, basoriah kita menganggap mati itu dekat sama orang yang sudah uzur, sudah lanjut usia. Tapi betapa banyak Allah memberi ibrah. Kelapa yang masih hijau sudah jatuh dari tangkainya, kelapa yang sudah kuning masih tegak, masih kokoh berada di tangkainya. Apa artinya? Masih banyak orang yang sudah sepuh, masih Allah berikan umur panjang untuk taat beribadah, memperbaiki diri sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak anak-anak muda, bahkan bayi yang baru lahir sudah dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru brojol jeblek nangis sebentar meninggal lagi banyak. Bahkan ada bayi yang masih dalam kandungan belum sempat berpindah ke alam selanjutnya, yaitu alam dunia pun ruhnya sudah diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti masalah waktu, masalah umur berapa kita akan meninggal jadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masalah tempat. Bapak Ibu saya yang hadir pada kesempatan kali ini gak tahu di mana nanti mati, di mana nanti meninggal, gak ada yang tahu. Banyak orang Jawa mati di Sumatera, sebaliknya orang Sumatera yang gak sedikit meninggal di Pulau Jawa. Banyak orang Prabu-Muli pergi ke Palembang, meninggal di Palembang. Orang Palembang ke Prabu-Muli hanya untuk meninggal di Prabu-Muli juga banyak. Makanya tempat jadi rahasia dari Allah. Gak Allah
Coba misalkan Pak Nur Sodik dikasih tahu sama malaikat rahmat, datang ke Pak Nur Sodik nyamar jadi tukang pembeli es misalkan. Habis es. Pak Nur Sodik tak borong esnya, sama saya mau ngasih tahu Pak Nur Sodik ini nanti meninggal di Muara Enim. Kira-kira Pak Nur Sodik ketika ada borongan es di Muara Enim diambil apa enggak? Ada pesanan Pak Nur Sodik, ini ada acara ruahan di Muara Enim sama pesen borong es krimnya 10 juta. Tahu tempat Muara Enim kira-kira dilanjutkan atau urung Pak Nur Sodik? Urung, gara-gara dikasih tahu tempat matinya di Muara Enim. Belum apa tidak kesana, tidak apa-apa, tidak dapat pesanan 10 juta, yang penting selamat, tidak jadi mati. Kenapa? Karena kita dikasih tahu. Alhamdulillah sampai detik ini di sini gak ada yang dikasih tahu di mana ibu-ibu nanti wafat, di mana bapak-bapak dan saya nanti wafat juga tidak dikasih tahu sama Allah. Makanya ini juga menjadi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Begitu juga saya, misalkan Bayu kamu ini nanti matinya di Prabu Muli. Pak Budi nawarin saya, Bayu, ayo ke Prabu Muli, nanti saya kasih tanah untuk bikin pesantren. Nah, ini berapa luasnya terserah, yang penting pesantrennya ada di Prabu Muli. Tapi dikasih tahu sama malaikat, Bayu, kamu itu matinya di Prabu Muli. Tidak jadi Pak Budi, mohon maaf, tidak jadilah aku ke Prabu Muli karena dapat bocoran aku nih nanti isdennya di situ. Maka ini jadi rahmatnya Allah, jadi kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, merahasiakan di mana tempat kita akan meninggal, biar tenang Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang adem ayem masih hidup di Prabu Muli karena tidak dikasih tahu kalau di Prabu Muli inilah bapak ibu akan wafat. Coba kalau sudah dikasih tahu 3 tahun yang lalu, mungkin nggak sampai sekarang manusianya Pak, karena stres duluan mikirin ini kapan lah aku bisa pindah dari Prabu Muli biar malaikat Israfil ini kalau nyari aku tidak ketemu, biar bingungan nanti. Oh ini jadwalnya di Prabu Muli kok mau tidak kakek. Nyasar. Yang ketiga yang Allah rahasiakan dalam perkara kematian adalah masalah cara. Kita nggak tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang tahu dengan cara apa Allah akan mewafatkan kita. Dengan cara bagaimana Allah itu akan memberi nafas yang terakhir kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Waktu kemarin rame-ramenya virus apa itu Pak? Corona. Itu dianggap yang mati, setiap orang mati mesti karena Corona. Tapi nggak semua orang mati saat itu karena Corona. Seakan-akan mesin penghancur, mesin pembunuh yang paling dahsyat saat itu namanya Corona. Setiap orang mati disangkut pautnya sama Corona. Padahal nggak semua orang mati saat itu ya karena Corona. Sama dengan kita, sudah pakai masker, sudah ikhtiar jaga jarak, takut dengan yang namanya Corona karena katanya kalau Corona mesti mati, matinya malah cuma dibentak sama istri. Ya, jaga jarak di luar rumah, udah pakai masker, pulang ke rumah kemana-mana dibentak istri, mati. Dikira mati karena Corona, malah mati karena dibentak istri. Tidak ada yang tahu Pak. Dikira ada banjir bandang, ngungsi ke tempat yang lebih tinggi, ngungsi ke bukitan, dikira aman di pojok bukit, bukitnya longsor, tertimbun, mati, nggak selamat. Dengan cara Allah akan memwafatkan kita, nggak ada yang tahu. Kita lari ke sana dikira selamat, tapi malah cara itulah yang Allah akan kehendaki. Maka itulah rahasia di dalam kematian yang tidak pernah Allah akan sampaikan kepada kita sampai nanti kita wafat. Tidak ada yang tahu dalam perkara 3 tadi. Maka alhamdulillah karena kita tidak tahu, maka kita disuruh untuk memperbaiki diri sebelum benar-benar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggal ini saat ini di alam barzakh, di alam kubur berbeda-beda.
ada yang saat ini dapat nikmat, ada yang saat ini lagi dapat azab, tergantung meninggal dalam keadaan baik, ya saat ini keadaannya baik, meninggal dalam keadaan jelek, ya saat ini sedang dalam keadaan jelek. Makanya di dalam surah sing menerangkan nanti di akhirat, ya laitani kuntu turaba anaba. Di dalam surah An-Naba itu disebutkan nanti di akhirat orang-orang itu pengen, ya Allah, alangkah senangnya jika dulu Engkau ciptakan aku sebagai hewan. Karena kalau sebagai hewan selesai, tidak ada pertanggungjawaban, tidak akan dibangkitkan lagi. Ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya, alangkah senangnya kalau aku ini melebur jadi turab, jadi debu. Tidak dimintai pertanggungjawaban yang berat seperti ini. Maka kita ini beda sama hewan. Bapak Nur Sotik punya wedus, punya kambing, ya beda sama yang punya. Kalau wedus meninggal, kambing meninggal, nggak butuh yasinan, nggak butuh ditahlili, nggak butuh didoakan. Itulah bentuk kita memuliakan manusia walaupun sudah meninggal, tapi berbeda keadaannya. Pitik itu nggak ada tahlilannya, maka nggak pernah kemudian Pak Parto ngundang, ayo malam ini tahlilan 40 hari. Siapa yang meninggal? Pak Parto, PT aku kemarin. Makanya itulah bedanya kita manusia, nanti dibangkitkan lagi, dimintai pertanggungjawaban. Kalau hewan itu cukup hidup di dunia dan nanti akan jadi turap semuanya, jadi debu semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah keberkahan dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam acara yang diselenggarakan di kediaman Ibu Mukinem. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu Mukinem bertambah barokahnya, bertambah barokah usia, bertambah barokah harta, bertambah barokah segala urusannya. Mudah-mudahan Allah juga selalu meridhoi kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Akhiri, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.